Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinamir Hidayat dari kelas Psikologi E. Semester 3 saya akan menjelaskan mengenai data yang saya peroleh. Pertama, kita mulai dari pengambilan data. Data yang saya pakai di sini ada dukungan sosial keluarga, motivasi belajar, stres akademik, kedisiplinan, nilai IPK, lama waktu belajar dalam sehari, jenis kelamin, tinggal bersama keluarga atau tidak, terus status pekerjaan, kerja atau tidak. Kemudian dari variabel-variabel ini saya cari aspek dari berbagai jurnal dan kemudian saya buat pernyataan yang sekiranya dapat mengungkap apakah aspek tersebut terdapat dalam subjek. Dan pernyataan-pernyataan ini kemudian saya masukkan ke dalam ini dengan bentuk seperti ini. Ini untuk dikotomi, atau kemudian yang aspektual saya bentuk seperti ini agar hasilnya nanti juga angka. Kemudian jawaban bisa diambil di sini seperti ini. Kemudian untuk mengolahnya, pertama saya klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin agar mempermudah. Kemudian saya masukkan ke dalam Excel di sini. Kemudian karena ada yang nilainya itu berkebalikan atau yang sangat sesuai itu mendapat nilai 1, saya menggunakan rumus ini, JOS, untuk merubah nilai yang 4 menjadi 1 dan seterusnya. Seumpama datanya itu masih berbentuk setuju dan tidak setuju, bisa menggunakan rumus switch. Bentuknya seperti switch. Di sini contoh bekerja. Bekerja. Satu dan tidak bekerja. Seperti ini. Nah, nanti langsung ditarik ke bawah. Dia berubah menjadi 1, 1, 2, 2, 2. Seperti itu. Oke, kemudian data yang sudah dirubah bisa langsung dijumlahkan dengan rumus seperti ini. Jadi contoh gini. Untuk 4 aspek gini ditambah gini, ini gini. Tinggal ditarik, langsung keluar. Oke, terus kita masuk ke independent sample. Jadi independent sample saya seperti ini. Saya mengambil jenis kelamin dan durasi belajar dengan membandingkan durasi belajar dari mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kemudian datanya yang saya peroleh seperti ini. Dan untuk membantu menganalisis, saya pakai Excel juga di sini. Ini data saya masukkan ke dalam Excel untuk mencari beberapa hal seperti ini.
sigma Y1 dan sigma Y2. Rumusnya itu seperti ini, sama dengan sum kemudian range dari nilai Y B2 sampai B17. Kemudian untuk min, rumusnya adalah sigma dibagi N. Karena sigmanya itu 67 dan N-nya 16, maka hasilnya seperti ini kalau manual. Dan kalau pakai Excel, kita langsung bisa pakai rumus seperti ini, average, kemudian dimasukkan range-nya, dan kemudian simpangan. Untuk mempermudah dipakai tabel, dan untuk mempermudah lagi bisa pakai Excel dengan cara seperti ini rumusnya. Nah, rumusnya ini di sini agak berbeda. Di sini ada lambang dolarnya untuk mengunci supaya nanti tidak bergeser ketika ditarik ke bawah. Contohnya kalau tidak pakai itu gini. Nilainya akan sama karena di bawah ini kosong. Tapi kalau kita kasih dolar, dia akan berbeda karena ini tetap di B19. Seperti itu. Kemudian kita bisa mengambil nilai sigmanya menggunakan rumus seperti ini dan dimasukkan lagi untuk mencari varian dengan rumus seperti ini, sigma Y min Y bar kuadrat per N min 1. Di sini ada min 1 karena merupakan sampel bukan populasi. Dan untuk kalau hasil hitung manual seperti ini, seumpama pakai Excel, dia bisa seperti ini, var S untuk sampel, ditarik, hasilnya sama seperti itu. Kemudian untuk SP menggunakan rumus ini, N1 dikali S kuadrat 1 plus N2 dikali S kuadrat 2 dibagi N1 plus N2 min 2. Jadi kemudian dikali-kali, tambah, dijumlahkan, dan bertemu hasil seperti ini. Kemudian untuk SY bar min, kemudian untuk SY1 bar min Y2 bar bisa menggunakan persamaan seperti ini dan dimasukkan hasil yang tadi ke sini, kemudian nilai N atau jumlahnya dikerjakan dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk dites, kita mengambil Y bar 1 dan Y bar 2 dibagi SY bar 1 min Y bar 2. Jadi nilai min keduanya dikurangkan dan kemudian dibagi dengan nilai ini. Kemudian untuk interpretasinya, pertama ditentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi hipotesisnya tidak ada perbedaan signifikan durasi belajar antara laki-laki dan perempuan jika T hitung kurang dari T tabel, dan H1-nya terdapat perbedaan signifikan durasi belajar antara laki-laki dan perempuan jika T hitung lebih dari T tabel. Untuk mencari T tabel atau T kritis, di sini pertama harus mencari derajat kebebasan atau DF. Rumusnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi nilainya akan 30 karena 16 tambah 16 32 dikurangi 2 jadi 30. Kemudian menentukan tingkat signifikasinya. Di sini
kita pakai 0,05 dan 0,01. Kemudian kita bisa membuka tabel T. Kita lihat untuk derajat kebebasan 30 dia ada di sini, dan untuk nilai signifikasinya ada di atas. Dan kita tadi pakai 0,01 dan 0,05. Maka kita ambil yang di sini karena kita mau mencoba untuk dua arah. Kalau satu arah bisa pakai yang ini, yang atas, yang 0,05-nya yang atas. Jadi diambil nilainya adalah 2,04227 sama 2,75000. Dan kita kembali, kemudian tinggal dibandingkan antara T hasil dengan T alfa atau T tabel. Ditemukan tadi kan nilai T hitung adalah 0,44203 dan seterusnya. Maka nilainya itu kurang dari T tabel. Dengan taraf signifikan 0,01 ataupun 0,05. Karena di sini nilainya 2,04227 dan 2,75000. Jadi secara statistik antara laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki perbedaan durasi atau lama belajar yang signifikan. Tapi kita bisa menilai besaran efeknya atau secara realnya itu dengan rumus D ini. Dan didapat nilainya adalah 0,442037677. Jadi karena ditemukan nilainya adalah 0,442037677, maka besaran dari perbedaannya itu di kisaran kecil ke sedang. Oke, kita kemudian melanjutkan ke dependent sample. Jadi dependent sample, data saya seperti ini. Saya mengambil stres akademik dengan dukungan sosial keluarga. Dengan hipotesis terdapat hubungan antara stres akademik dengan dukungan sosial keluarga. Kemudian layout datanya seperti ini. Dan untuk membuat tabel data seperti ini saya menggunakan Excel dengan menggunakan rumus ini. Untuk X kali Y dan X kuadrat dan Y kuadrat seperti ini. Terlihat dari scatter plot di sini hubungannya tidak signifikan karena garisnya tidak miring begitu sempurna, jadi hanya miring sedikit. Dan kalau dilihat di sini ada outlier sepertinya. Di sini ada person product moment correlation. Kemudian dimasukkan untuk nilai-nilainya dan kemudian dikalikan terlebih dahulu, dan ini dimangkatkan terlebih dahulu. Dan didapat hasil seperti ini, kemudian dikurangkan, yang ada di dalam kurung ini dikurangkan, ini dikurangkan, dan yang di atas dikurangkan, dan hasilnya seperti ini. Dan kemudian yang bagian 4092 ini bisa dipecah menjadi 4 kali 1023, dan bagian 6300 bisa dipecah menjadi 63 kali 100. Kemudian 4-nya diakar menjadi 2 dan 100-nya diakar menjadi 10. Kemudian minus 460-nya dibagi 2 dan 10 menjadi minus 23. Dan ternyata bagian akar 63-nya ini bisa dipecah menjadi 9 kali 7. Dan kemudian dikeluarkan atau diakarkan menjadi 3 akar 7. Kemudian yang akar-akar ini dikalikan menjadi 7161. Dan kemudian dikalikan dengan sepantarannya untuk dirasionalkan. Dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya lagi seperti ini. Nah, untuk mempermudah bisa menggunakan Medway, tapi harus dirasionalkan terlebih dahulu. Menjadi seperti ini terlebih dahulu. Medway itu website seperti ini. Jadi ini tinggal di copy, paste,
seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian untuk hipotesis antara stres akademik dan dukungan sosial keluarga memiliki hubungan yang signifikan jika R hitung lebih dari R tabel atau R hitung kurang dari minus R tabel. Kenapa kok di sini ada minus R tabel? Jadi nilai R tabel itu seperti batas. Jadi nilai R yang berada di antara R tabel dan minus R tabel itu dianggap tidak signifikan. Kemudian derajat kebebasannya seperti ini, 32 dikurangi 2 sama dengan 30, dan R kritisnya sama seperti uji T tadi untuk menentukannya. Dan untuk tabelnya seperti ini. Kemudian setelah dibandingkan, ternyata nilai R hitung yaitu minus 0,09059820 itu berada di antara R dan minus R tabel. Jadi pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap stres akademik tidak signifikan sesuai dengan grafik scatter plot tadi. Kemudian untuk UCT rumusnya seperti ini, tinggal dimasukkan nilai R, kemudian N 32 dan R kuadrat, R tinggal dikuadratkan dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk interpretasinya, antara stres akademik dan dukungan sosial keluarga memiliki perbedaan signifikan jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari minus T tabel. Sama seperti tadi, jika T hitung berada di antara T tabel dan minus T tabel, maka perbedaannya tidak signifikan. Karena N dan tingkat signifikannya sama seperti yang independen, maka nilainya juga sama. Dan untuk interpretasinya ternyata juga sama, nilai T hitung berada di antara T positif tabel dan T minus T tabel. Kemudian untuk koefisien determinasi diketahui nilai R kuadratnya yaitu adalah 0,008208, maka dukungan sosial keluarga berkontribusi sebesar 0,82%. Oke, kita masuk ke dalam regresi. Di sini kita menggunakan variabel motivasi dan kedisiplinan dengan hipotesis semakin tinggi tingkat motivasi mahasiswa, semakin tinggi tingkat kedisiplinan. Dengan data seperti ini, sama ini juga menggunakan Excel. Ini min, simpangan juga menggunakan Excel. Kemudian ini ada standar deviasi. Kemudian kita ketemu lagi dengan koefisien korelasi persen. Rumus ini itu untuk mengetahui seberapa data itu mengikuti garis lurus. Nah, garis lurus itu nanti ditentukan sama regresi. Itu kenapa rumus regresi sama dengan rumus gradien. Penggunaan rumus ini sama dengan tadi, dimasukkan nilainya, kemudian dikalikan, kemudian dikurangkan, kemudian dipecah, diakar, dibagi, kemudian dikalikan dengan sepantarannya untuk dirasionalkan, kemudian mendapatkan ini. Terus ini ada slope. Slope ini adalah kemiringan. Jadi mencari seberapa miring garis regresi atau garis linear. Rumusnya seperti ini, pakai R kali standar deviasi Y per standar deviasi X. Kemudian ada intercept. Intercept ini adalah titik potong sumbu Y atau nilai Y ketika X itu 0. Rumusnya seperti ini, pakai mu dikurangi slope dikali mu X. Kemudian di sini ada model prediksi. Ini untuk mencari nilai Y ketika nilai X itu sesuai dengan
data. Jadi ketika nilai X itu 16, 15, 16, 15, 12, 14, 16, itu berapa nilai Y? Kalau pakai Excel itu bisa pakai ini, slope, buka kurung, X dulu, titik koma, baru X. Kemudian intercept, langsung intercept. Y dulu. Titik koma, baru X. Nah, nanti tinggal dikalikan dan dijumlahkan sesuai dengan rumus seperti yang lainnya tadi. Nah, X ini dan Y ini ketika digambar pada bidang datar, dia akan membentuk garis lurus. Contohnya kayak ini. Dia akan membentuk garis lurus. Garis ini sama kayak kalau kita pakai grafik scatter plot, langsung otomatis dia akan sama kayak ini. Ini berada di 10 12, dekat 10 12 sama 14 14, dan di sini 12. Sama 10 12, 14 14, dan 12. Nah, pada kenyataannya nilai Y itu tidak selalu mengikuti Y prediksi seperti ini. Nah, jarak antara garis dengan titik itu namanya residu. Makanya rumus residu itu sama dengan Y min Y hat, atau Y data dengan Y prediksi. Hasilnya ada di sini, di atas tadi. Ini bisa pakai Excel untuk mempercepat. Kemudian di sini ada simpangan total. Rumusnya seperti ini. Simpangan regresi, simpangan residu. Rumusnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada uji kecocokan model. Seberapa tepat model prediksi itu seberapa tepat model regresi itu memprediksi nilai Y. Jadi semakin banyak residu, dia akan semakin tidak tepat. Rumusnya seperti ini. R kuadrat per M. M ini jumlah variabel independen. Karena ini regresi sederhana, maka nilainya 1. Kalau berganda sesuai dengan jumlah variabel independen. Kemudian dihitung, hasilnya seperti ini. Dan ini sama, untuk mencari derajat kebebasan sama. Untuk mencari F kritis yang dipakai adalah M atau jumlah
variabel independen dan derajat kebebasan. Dan ini caranya sama seperti tadi pakai tabel. Karena nilai f-test-nya 10,38156 yang lebih besar dari f tabel, maka model regresi memiliki kecocokan yang signifikan dengan model prediksi. Kemudian ada uji kemiringan atau linearitas. Di sini ada standar deviasi simpangan residu, standar deviasi slope, rumusnya seperti ini. Di sini ada uji T, yaitu melihat perbedaan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah berbeda signifikan secara statistik atau tidak. Rumusnya ini yaitu slope per standar deviasi slope, dan hasilnya ini 3,3277 30035 dengan T kritis sebesar ini. Penentuannya sama dengan derajat kebebasan dan tingkat signifikan. Hipotesisnya seperti ini. Karena t-test mutlak, artinya karena t-test mutlak atau tanpa minus lebih besar dari T alfa atau T tabel, maka slope memiliki daya kemiringan atau perbedaan antara X dan Y atau variabel independen dan dependen itu berbeda. Jadi semakin miring, semakin berbeda dia semakin miring. Di sini interpretasinya tadi. Kemudian besaran efek koefisien determinasinya dari R kuadrat bisa langsung dikuadratkan karena sudah ketemu, atau menggunakan rumus ini dan didapat nilai seperti ini. Artinya sebanyak 25,7% dari variasi dalam variabel independen dipengaruhi oleh variabel independen, sementara sebanyak 74,3% atau sisanya disebabkan oleh faktor lain. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam regresi berganda. Di sini saya memakai 3 variabel. Untuk X1 dukungan sosial keluarga, X2-nya kedisiplinan, Y-nya stres akademik. Tujuannya mencari pengaruh antara dukungan sosial keluarga dan kedisiplinan dengan stres akademik mahasiswa. Kemudian ini untuk datanya X1, X2, dan Y seperti ini. Ini tidak perlu pakai Excel. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, ini sudah masuk di bagian di SPSS, harus di bagian data view. Kemudian kita buka variable view, kita bisa memberikan label. Untuk X1 itu dukungan sosial keluarga. Kemudian X2-nya kedisiplinan, dan Y-nya stres akademik. Kemudian kita memilih ini, analyze, kemudian regression, linear. Dimasukkan karena di sini stres akademik sebagai variabel independen, maka masuk sini, dan yang lainnya dimasukkan ke sini. Buka statistik, pilih centang ini, oh ini enggak, yang ini, dan ini continue, dan plot histogram normality
atau virtual coach. Dan save, pilih ini 3 ini, di sini 2, dan di sini 1. Kemudian tinggal oke. Nah, akan muncul output seperti ini. Ditutup terlebih dahulu karena kita pertama mencari di sini, kita pertama mencari normalitas data. Jadi di sini analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian one sampel KS, kita masukkan variabel independennya, dukungan sosial keluarga, kedisiplinan, dan residu. Dan oke. Sini one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Ini ya. Nah, uji normalitas di sana ada namanya signifikasi. Data terdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Kalau kita dilihat di sini, berada di sebelah sini. Untuk dukungan sosial keluarga mendapat 0,094, kemudian kedisiplinan 0,007, dan residualnya 0,054. Jadi ketiga data ini terdistribusi secara normal. Kemudian lanjut uji pengaruh gabungan. Di sini kita bisa langsung ke model summary. Di sini didapati nilai R adalah 0,478. Jadi kekuatan gabungan antara kedisiplinan dan dukungan sosial terhadap stres akademik sebesar ini, atau kalau secara persentase berarti ini R kuadrat, yaitu 22,8%. Kita masuk ke uji multikolinearitas. Di sini tertulis menggunakan VIF atau Variability Index Fluctuation. Ini ada di bagian koefisien, digeser. Nah, ini nilai VIF dan didapat nilainya adalah 1,047, dan karena dia berada di antara 1 dan 5 atau tidak lebih dari 5 dan tidak sama dengan 1, maka dia terjadi multikolinearitas tetapi nilainya tidak besar. Dan lanjut ke uji kecocokan. Uji kecocokan ini bisa diambil dari ANOVA di bagian F. F ini harus kurang dari 0,05 signifikannya, dan di sini ada 0,023. Jadi dia memiliki kecocokan. Kemudian kita lanjut ke uji linearitas. Uji R atau di sini bisa correlation di sini. Nah, untuk masing-masing hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain bisa dilihat di sini. Stres akademik dengan dukungan sosial keluarga mendapatkan minus 0,0191 dan kedisiplinan minus 0,478. Oke, terima kasih untuk kali ini. Sekian, terima kasih.